Ada momen nanti yang membuat kita terharu dan sedih. Momen itu adalah momen sebuah penyesalan yang kita rasakan. Momen apa itu sekalian? Momen ketika kita berpisah dengan orang tua kita. Karena hidup ini tidak ada yang selamanya akan kita miliki apa yang kita inginkan. Orang tua yang kita sayangi, suatu saat dia akan diambil oleh Allah, sang pemberi amanah. Pada saat momen inilah kita baru sadar. Pada saat momen inilah kita baru menyesal, ya Allah, dulu ketika orang tua saya masih hidup, ya Allah, kenapa saya tidak bisa berbuat baik terhadap mereka, ya Allah. Ya Allah, ketika dulu, ya Allah, mereka masih ada, kenapa saya tidak berikan perhatian terhadap mereka, ya Allah. Saat ini mereka sudah terbaring menjadi jenazah di hadapan saya. Maka apalah gunanya uang yang saya miliki? Tidak ada gunanya. Apa gunanya pekerjaan yang saya miliki? Tidak ada gunanya. Apa gunanya rumah yang kamu bangun untuk orang tua? Tidak ada gunanya. Pada saat mereka sudah terbaring menjadi jenazah, pada saat itulah ada sekalian penyesalan yang terbesar yang dirasakan oleh seorang anak. Tidak ada penyesalan yang terbesar bagi seorang anak terhadap orang tuanya pada saat orang tua terbaring di hadapannya menjadi jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sesungguhnya anak sangat berhutang budi kepada kedua orang tuanya. Ibu melahirkan, bapak itu banting tulang menafkahi. Maka peran kedua orang tua ini sekalian sangat penting bagi seorang anak, sehingga anak ini menjadi tumbuh menjadi seorang dewasa. Di dalam Al-Quranul Karim ada dua pesan penting Al-Quran tentang bagaimana sikap seorang anak terhadap kedua orang tua. Mumpung orang tua masih hidup dan orang tua ini saat ini bersama dengan kita, ada dua pesan penting Al-Quran. Yang pertama Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wala tusyriku bihi syai'a, kemudian jangan mempersekutukan Allah, wabil walidaina ihsana, kemudian bersikap baiklah terhadap kedua orang tua. Ayat ini ada sekalian pesan, ada makna yang sangat penting yang terkandung di dalam ayat ini, di mana
kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita menduakan Allah. Akhir ayat ini Allah pertegas kepada kita, wabil walidaini ihsana, ihsan, agar hendak kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Berbuat baik ini banyak bentuknya. Taat terhadap mereka, mendengarkan nasihat mereka, memberikan perhatian terhadap mereka, memberi waktu luang untuk bersua dengan mereka. Karena semasa mereka hidup, saat yang terbaik bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka Quran mengatakan wabil walidaini ihsan. Ketika mereka hidup, sayang mereka. Ketika mereka hidup, jangan jauh dari mereka. Ketika mereka hidup, doakan mereka. Ketika mereka hidup, pada sekalian, berikannya perhatian yang sepenuhnya kepada mereka. Pada saat mereka sudah tidak ada, barulah kerinduan itu akan muncul. Rindu yang sangat berat dirasakan oleh anaknya adalah ingin melihat wajah orang tuanya. Rindu yang berat itu dirasakan oleh anaknya adalah ingin mencium kening ayah dan ibunya. Rindu dan berat yang dirasakan oleh anaknya adalah bisa bersenyum bersama kedua orang tuanya. Jadi sekalian, pesan ini yang pertama ini, pada saat mereka bersama kita, maka kita gunakan waktu sebaik mungkin agar mereka bisa menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kemudian yang kedua, selain kita berbuat baik terhadap kedua orang tua, seorang anak juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada mereka. Setiap saat bakti kepada mereka. Selama mereka menasihati kita dengan kebaikan, ikuti mereka di sekalian. Bagaimana cara bakti, Ustaz? Bagaimana kami cara bakti kepada orang tua yang masih hidup, Ustaz? Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, idza matal insan, apabila seorang manusia itu meninggal, kata Rasulullah, in qata'anhu amaluhu illa min salasatin, maka terputus, kata Rasulullah, seluruh amalnya. Yang tersisa dari amalan manusia itu hanya 3, kata Rasulullah. Apa ya yang ketiga itu? Pertama, kata Rasulullah SAW, sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Orang itu setelah dikuburkan, kemudian kuburnya ditutup. Setelah itu di atas kuburannya oleh keluarga yang ditinggalkan talqin di atas kubur dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Setelah itu keluarga itu pergi ada sekalian, maka penghuni kubur dalam kuburnya itu dalam kesendirian, yang menemaninya salah satu amalannya adalah sedekatin jariyatin. Dulu ketika dia hidup pernah bersedekah, sedekahnya itu terus mengalir, bahkan mengalirnya sampai ketika dia tidur dalam kuburnya, sedekah kebaikannya itu terus mengalir. Yang kedua, kata Nabi SAW, au ilmin yantafa'u bihi, yang tidak terputus pada diri manusia itu sekalipun manusia itu sudah wafat adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ketika kalian nanti suatu saat menjadi seorang guru, ada muridnya, murid mengikuti apa yang kalian pesankan, maka amalan murid itu, berapa murid yang dimiliki, makalah amalan-amalan muridnya ini sekalian itu mengalir pahalanya itu kepada gurunya.
Dan yang paling penting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awaladin salihin yad'u lahu. Bakti kita ketika mereka masih hidup, bakti kita ketika mereka sudah wafat, kata Rasulullah, salah satu bentuk bakti kita kepada mereka adalah mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Doa kita akan sampai. Setiap kita salat, kirimkan Al-Fatihah ila ruh, kepada ruh. Siapa nama orang tua kita sebutkan Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah. Maka kiriman Al-Fatihah itu akan sampai kepada orang yang wafat. Kiriman Al-Fatihah ini akan sampai kepada penghuni kubur. Kiriman Al-Fatihahnya kita ini akan sampai kepada kedua orang tua kita. Dalam satu kitab itu dikisahkan, suatu ketika di sekalian ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat penghuni kubur. Dalam mimpinya di sekalian itu dia melihat sebagian besar penghuni kubur ini memungut makanan. Kemudian makanan ini setelah mereka pungut, mereka makan. Tapi ada seorang penghuni kubur, dia duduk santai di atas kursi melihat teman-temannya memungut makanan ini. Maka ada sahabat Nabi ini mendatangi penghuni kubur ini, bertanya kepada orang penghuni kubur yang sedang duduk ini. Dia bertanya oleh sahabat Nabi ini, mengapa Anda duduk sementara yang lain memungut makanan? Maka penghuni kubur ini menjawab, saya alhamdulillah dalam kondisi kekenyangan, karena saya setiap saat itu dikirimi doa oleh kedua anak saya, oleh beberapa anak-anak saya. Sementara mereka yang memungut makanan itu adalah mereka yang jarang dikirimi doa oleh anaknya yang masih hidup. Dari cerita ini sekalian, bahwa bakti yang terbaik yang bisa kita lakukan selain memberikan nafkah pada saat orang tua kita masih hidup, maka pada saat mereka wafat, bakti yang terbaik itu adalah mendoakan mereka. Di setiap akhir sholat kita, pada saat sholat at-tahiyatul akhir, kemudian di akhir salam pada saat sholat kita, maka jangan lupa titipkan doa untuk orang tua kita. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wa liwalidayna, ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka mendidik kami ya Allah, menyayangi kami ya Allah, mengasihi kami ya Allah pada saat kami masih kecil. Jangan sia-siakan waktu ketika orang tua masih hidup. Jangan sia-siakan waktu. Jangan membentak mereka dengan kata-kata yang kasar yang membuat hati mereka menjadi sakit. Jangan memukul mereka yang membuat fisik dan hatinya menjadi sakit, yang pada akhirnya ada sekalian kita menjadi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara kedua orang tua kita atau kedua-duanya ada sekalian, ibu bapak kita sudah berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka apa kata Quran? Fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-sekali kita berkata ih, ai. Fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-sekali kita berkata wala tanharhuma. Jangan sekali-sekali ada sekalian itu membentak mereka. Berkata saja Quran melarang kita untuk berkata apalagi membentaknya ada sekalian. Wa qul lahumā qawlan karīma. Hendaklah kita, kata Quran, bertutur sapa yang sopan
bertutur sapa yang santun terhadap kedua orang kita, tunduk di hadapan orang tua kita, sayang kita terhadap orang tua kita, taat terhadap mereka, bakti terhadap mereka. Adik sekalian, sekarang banyak anak-anak, ya Allah, lupa terhadap orang tua. Dia nikah dengan seorang laki-laki yang secara materinya itu berkecukupan. Suaminya lumayan beranda, pengusaha. Bangunlah rumah ini seperti istana. Dia bangun. Dia hanya memiliki seorang orang tua yang masih hidup, itu seorang orang tua perempuan yang masih hidup. Pada saat dibangunkan istana ini sekalian, apa kata suaminya? Orang tua kamu tidak boleh tidur di dalam rumah ini. Kenapa tidak boleh tidur dalam rumah ini? Terkadang orang tua kamu itu tidak bersih, tidak ini. Orang tua kamu itu jorok, kata suaminya. Maka dengan berat hati dia pun mengiyakan. Kata suaminya, kita buatkan rumah gubuk di belakang rumah ini. Maka dibuatkanlah rumah gubuk untuk orang tuanya di belakang. Orang tua tinggal di rumah gubuk, dia tidur di dalam rumah yang istana. Jangan lakukan itu, adik sekalian. Jangan lakukan itu. Kotornya rumah kita oleh orang tua kita adalah sebuah keberkahan. Malaikat yang ada dalam rumah kita itu adalah orang tua kita. Jangan kita lakukan. Biarkan dia tidur sendirian di gubuk. Setiap saat itu diantar makanan sesuai dengan porsi yang kita atur. Jangan lakukan itu sekalian. Kalau kau ingin sukses, maka berikan bakti yang terbaik kepada orang tua. Ketika kamu tinggal di istana, tempatkan orang tua di dalam istana. Ketika kamu makan enak, makanlah bersama orang tua dengan makan yang enak. Ketika kamu tersenyum, buatlah orang tua kamu agar dia tersenyum. Ketika kamu bahagia, bahagiakan dengan kedua orang tua kamu. Itu sekalian. Kata Nabi SAW mengingatkan kita, ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu sangat tergantung kepada ridho orang tua terhadap kita. Ridho Allah terhadap diri kita itu sangat tergantung kepada ridho orang tua terhadap diri kita. Tapi ketahuilah, murkanya Allah juga sangat tergantung kepada murkanya orang tua terhadap kita. Ingat mungkin cerita si maling kundang. Dia nikah dengan anak seorang raja. Merantau nikah dengan anak seorang raja di seberang lautan sana. Akhirnya apa yang terjadi? Satu ketika si maling kundang bersama istrinya pulang melihat kampung suaminya dengan bahtera yang sangat mewah, pakaian yang mereka miliki juga sangat mewah. Apa yang terjadi ketika sampai di kampung suaminya? Perempuan ini, anak ini ketika sampai di kampung orang tuanya di pelabuhan, padahal orang tua perempuannya ini rindunya begitu berat. Sudah lama orang tua si maling kundang sekalian itu menginginkan bertemu dengan anaknya. Ingin bertemu dengan anaknya. Bagaimana kabar anaknya? Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar anaknya. Ketika berlabuh di pelabuhan itu, maka si maling kundang pun turun dengan pakaiannya begitu istimewa karena dia nikah dengan seorang anak raja. Penampilannya pun beda dengan masyarakat biasa. Datanglah seorang perempuan tua, kemudian dia berkata, anakku, anakku. Karena pada saat itu sekalian si maling kundang malu kepada istrinya. Maka pada saat itu si maling kundang pun tidak mengakui bahwa itu adalah ibu. Maka apa akhir daripada cerita itu sekalian? Pada akhirnya
orang tua perempuan si maling kundang ini pun hatinya menjadi sakit karena perlakuan anaknya yang tidak mengakui dia adalah sebagai ibu kandungnya. Lalu dia berkata, kalau seandainya engkau dulu tidak pernah dibesarkan dengan susu yang saya miliki Inna, maka kamu akan dapatkan nanti melewati lautan, kamu akan mendapatkan musibah yang besar dari lautan itu. Melewati daratan, kamu akan musibah besar ketika melewati daratan itu. Maka apa yang terjadi? Maling kundang akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya dan peluk pelabuhan bersama sang permaisuri, istri daripada anak seorang raja. Berangkat. Apa yang terjadi? Doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Perahu yang ditumpangi oleh maling kundang dan istrinya ini menghadapi badai yang sangat besar, yang pada akhirnya perahu dan seluruh yang menaiki perahu ini termasuk istri dan maling kundang itu ada sekalian, akhirnya mereka tenggelam. Pada akhirnya si maling kundang ini sekalian, dia berwujud seperti batu. Itulah cerita rakyat, cerita yang melegenda di masyarakat kita, bahwa cerita ini adalah satu nilai positifnya agar kita tidak boleh mengabaikan orang tua, agar kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kalian semua adalah menjadi anak yang soleh dan soleh, anak yang selalu bakti kepada kedua orang tua. Demikian sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.